Bab 66 Arti Pedang. Dipublikasikan oleh blog Normi. Aku harus segera berlatih, kata Sumasun. Berlatih? Ya, ia pergi sambil tersenyum, menenteng pedangnya dan hilang di balik kegelapan malam. Heran, saat posisinya dulu kalah unggul dengan Kim Tai Hiap, ia malah mabuk-mabukan. Kini saat posisinya lebih unggul, ia malah berlatih. Karena tak tahu apa yang harus ia lakukan, Chiosan pergi tidur. Saat terang tanah, ia bangun. Sejak tadi telinganya sudah mendengar suara pertempuran. Ia tahu itu hanya berupa latihan biasa. Lu Pingho, Ang Lin Hua, dan Kao Cheng Lung sedang berlatih bersama-sama. Memang jika ahli silat berkumpul, hal yang paling menarik bagi mereka adalah adu jotos. Melihat latihan ini, Chiosan kagum juga. Lu Pingho yang sudah tua, tidak kehilangan tenaga dan kelincahannya. Ang Lin Hua mengalami banyak sekali kemajuan, dan Kao Cheng Lun memang memiliki bakat yang sangat besar. Mereka bertiga saling menyerang satu sama lain, sehingga pertempuran ini terasa lucu. Kadang Ang Lin Hua bahu-membahu dengan Kao Cheng Lun menyerang Lu Pingho. Kadang malah membantu Lu Pingho menempur Kao Cheng Lun. Kadang juga justru Kao Cheng Lun dan Lu Pingho yang menyerang Ang Lin Hua. Latihan ini walaupun terlihat aneh, tentulah sulit untuk dilakukan, karena kau tak akan tahu siapa kawan dan lawan. Detik ini ia membantumu, detik berikutnya ia malah menyerangmu. Dibutuhkan pemusatan pikiran yang tinggi, serta kemampuan membaca situasi. Harus juga menguasai segala perubahan jurus. Laiko, ayo bergabung, kata Kao Cheng Lun. Kata-kata itu cuma 4 atau 5 kata, tapi ia keluarkan sambil memukulkan 10-15 tinjunya. Kecepatan pukulan tangan kosong keluarga Kao memang bukan omong kosong. Terima kasih. Tapi, tidak, terima kasih, kata Chiosan sambil tersenyum. Biar ku jenguk Suma Tai Hiap dulu. Segera ia bergegas ke arah Sumasun pergi semalam. Dengan menggunakan ginkangnya, tak lama kemudian ia sudah menemukan Sumasun. Pendekar pedang itu sedang duduk di sebuah batu besar. Tangan kanannya mengacungkan pedang setinggi dada, kakinya bersila, dan matanya terpejam. Karena sungkan mengganggu, Chiosan duduk di sebuah pojokan tebing, agak sedikit jauh dari Sumasun. Agak lama baru Sumasun menurunkan pedangnya, dan membuka matanya. Sejak kapan kau berlatih seperti tadi? Tanya Chiosan. Sejak semalam. Jadi sejak mulai latihan sampai sekarang, kau hanya begitu saja? Sumasun mengangguk. Chiosan lama berpikir, lalu berkata, kau ingin merasakan gerakan angin, ya? Kau cerdas, kata Sumasun sambil tersenyum. Setiap hembusan angin yang datang padanya akan dihadapinya dengan gerakan, tapi ia tidak melakukan gerakan itu. Ia hanya membayangkan gerakan itu di dalam benaknya. Karena membuat gerakan dan membuat jurus akan membatasi perubahan-perubahan, dan juga menghabiskan tenaga. Begitu hematnya ia kepada tenaganya. Bahkan untuk latihan saja ia tidak mempergunakan tenaga itu. Maukah kau berlatih denganku? Tanya Sumasun. Tentu saja. Mari sini duduk di hadapanku. Chiosan pun duduk bersila di depan Sumasun. Kau hafal jurus pedang Nyonya Muda keluarga Kim yang kulawan beberapa hari yang lalu? Aku tidak hafal, tapi aku bisa memainkan jurusnya, kata Chiosan. Hahaha, kau memang manusia yang menakutkan. Nah, mari kita bertarung. Kau tahu pertarungan macam apa yang aku inginkan, bukan? Chiosan diam sebentar, lalu tersenyum dan berkata, tentu. Dan mereka bertarung. Siapapun yang memandang pertarungan mereka akan melongo. Siapapun yang menyaksikan pertandingan mungkin tak akan percaya dengan pandangan matanya sendiri. Karena pada hakikatnya mereka tidak bertarung. Mereka hanya saling memandang. Pertarungan dilakukan hanya melalui tatapan mata. Saling memandang dan membayangkan apa yang dilakukan lawan. Dalam benak masing-masing, lawan di hadapannya sedang melancarkan jurus silat terhebat yang harus dihadapi pula dengan kemampuan tertinggi diri sendiri. Mereka saling membaca jurus dari pandangan mata,
dari sedikit gerak bahu, dari raut wajah, dan bahkan membaca jurus melalui hembusan nafas. Pedangmu ke sini, aku menghindar ke sini, langkah kakimu ke sini, aku menendang ke sana, pukulanmu ku tangkis, lalu aku maju ke depan. Di dunia ini tidak ada pertarungan sehebat ini. Walaupun Sungsun buta, Cheo-san tetap bisa membaca matanya, karena bola matanya pun bergerak mengikuti serangannya. Pergerakan yang amat sangat tidak terlihat, namun mampu ditangkapnya. Dan Sumasun sendiri, walaupun buta, juga sanggup menangkap arah gerakan Cheo-san melalui hembusan nafasnya. Pertarungan dahsyat yang terjadi di benak masing-masing, menyerang tanpa mengeluarkan jurus. Bisa dibayangkan betapa tingginya ilmu kedua orang ini, masing-masing memasuki alam pemikiran lawan, dan bertarung di sana. Seperti bermain catur tanpa papan dan bidak catur, seperti bermain musik tanpa alat musik, semua berlangsung di benak masing-masing. Dunia memang dipenuhi oleh cerita-cerita menakjubkan seperti pemusik tuli yang mampu menciptakan musik menakjubkan. Aku pelukis buta yang mampu melukis dengan warna-warna indah. Dan kini dunia mempersembahkan pertarungan ahli silat kelas tinggi yang bergebrak tanpa bergerak. Pertarungan ini pun berlangsung lama, masing-masing pihak sudah berkering dengan deras. Pertarungan seperti ini nampaknya lebih menguras tenaga ketimbang pertarungan silat apapun dimanapun. Wah, jurus apa itu? Tanya Sumasun, padahal tidak ada satupun gerakan yang mereka buat. Cheo-san tidak berkata apa-apa, ia sedang memusatkan pikirannya. Dari sini bisa dilihat bahwa dalam ilmu pedang, Sumasun masih setingkat lebih tinggi. Hebat, Sumasun bergumam. Cheo-san masih diam, ia merasa sangat terganggu dengan ucapan-ucapan Sumasun. Maka ia kemudian menutup jalan pendengarannya. Dunia kini sunyi baginya, justru dengan begitu ia mampu mengatur lagi serangan-serangannya. Entah kata-kata apa yang diucapkan Sumasun, tapi si pendekar pedang ini rupanya sadar bahwa Cheo-san telah mengunci jalan pendengarannya sehingga Sumasun akhirnya memilih diam. Sesungguhnya jurus yang Cheo-san gunakan adalah jurus pedang dari pendekar kelana Ken Lihua yang dipelajarinya di hutan bambu. Jurus-jurus yang amat dahsyat jika diperagakan, tapi justru menjadi lebih dahsyat ketika hanya dibayangkan. Sumasun mulai kesulitan, jurus pedang ini aneh dan tak masuk akal baginya. Walaupun memiliki inti yang sama dengan jurus pedangnya sendiri, jurus pedang yang dilancarkan lawannya itu benar-benar terbalik dengan pakem jurus yang ada. Jika gerakan seharusnya menikam, maka gerakannya malah menarik pedang. Jika gerakan harus mundur, ia malah maju. Jika harus menangkis, ia malah menyerang. Justru dengan gaya jurus terbalik ini, mampu menghancurkan segala aturan jurus-jurus pedang yang ada. Jurus Sumasun yang sangat efektif dan hanya mengandalkan sebuah serangan utama, tanpa tipuan dan gerakan hiasan, menemui lawan seimbang dalam ilmu pedang yang dilancarkan Cheo-san ini. Sampai pada tahap ini, tingkat kedua orang ini menjadi sama. Seri. Kedua orang itu masih duduk berhadap-hadapan. Keringat membanjiri pakaian mereka, tubuh mereka masih di sana. Tetapi benak, jiwa, dan pikiran mereka sedang melanglang ke sebuah arena pertempuran di bawah alam sadar mereka. Pertempuran benak ini masih terus berlangsung. Pedang Cheo-san telah mengurung Sumasun. Jika dewa pedang lain memiliki jurus pedang seperti hujan lebat atau curahan air terjun yang dahsyat menghantam dan mengguyur bumi, jurus pedang yang dilancarkan Cheo-san malah sebaliknya. Ringan, dan terasa tanpa beban. Datangnya pun satu-satu, tapi yang satu-satu ini justru mengurung Sumasun sehingga ia tak lagi memiliki tempat untuk menghindar. Sumasun pun hanya mampu bergerak sekedarnya agar pedang Cheo-san tidak mengambil nyawanya. Jurus pedang yang aneh itu telah membuat begitu banyak luka di tubuhnya. Kali ini pedang Cheo-san sudah dekat sekali dengan tenggorokannya. Bukannya mundur, ia malah maju. Kaget dengan gerakan Sumasun, pedang Cheo-san agak meleset sedikit. Tentu saja ia tidak ingin membunuh temannya, walaupun ini hanya pertempuran yang terjadi di dalam benak masing-masing. Tentu ia tak ingin membunuh musuhnya. Oleh karena itu gerakan pedang Cheo-san terhenti sejenak.
Yang sejenak itu sudah cukup bagi Sumasun. Segera pedangnya berkelebat, dan dahi Chiosan pun tertusuk pedang. Lalu mereka tersadar. Keringat sudah mengalir deras, dan tenaga pun terkuras. Ini pertarungan terdahsyat yang pernah dialami oleh kedua orang ini. Chiosan tertawa. Akhirnya ia mengerti perkataan pendekar pedang Kelana, bahwa ia tak akan menang melawan Sumasun. Karena Sumasun selalu mempunyai cara untuk membunuh orang, walaupun ilmu pedangnya kalah tingkat dari ilmu lawannya. Mau tidak mau ia akhirnya berbesar hati menatap pertarungan Sumasun dengan Kim Tai Hiap nanti. Masih ada harapan, masih ada kemungkinan untuk menang. Terima kasih, itu tadi ilmu pedang yang sungguh hebat, kata Sumasun. Jauh lebih hebat ketimbang ilmu pedang Kim Tai Hiap. Tentu saja, itu adalah ilmu milik pendekar pedang Kelana, kata Chiosan. Mata Sumasun terbelalak, ia lalu bersujud. Tentu saja Chiosan segera mencegahnya, tapi terlambat. Terima kasih telah memperlihatkannya kepadaku. Hidupku sekarang sudah terpuaskan. Melihat ilmu pedang itu sudah membuatku merasa tercerahkan. Ia berkata begitu sambil berkaca-kaca. Dewa pedang yang dulu begitu dingin itu, kini begitu hangat oleh perasaan-perasaan manusiawi. Pendekar pedang Kelana menitipkan jurus pedang ini kepadaku. Jika ada murid yang pantas, aku boleh menurunkan ilmu ini kepadanya. Sumasun diam, Chiosan pun diam. Lalu Chiosan berkata, tapi aku tahu aku tidak mungkin menurunkan ilmu ini kepadamu, karena pasti akan membuat ilmu pedangmu sendiri terganggu. Sumasun tersenyum. Jika dalam pertarungan bayangan saja mereka sudah saling mengerti, apalagi terhadap hal-hal yang menyangkut perasaan dan harga diri satu sama lain. Mari istirahat. Sambil menikmati buah-buahan yang ada di sekitar situ, mereka mengobrol dan membicarakan banyak hal. Aku sampai sekarang belum mengerti alasanmu mabuk-mabukan tempo hari, kata Chiosan. Kau tentu paham jika aku sudah kalah pengalaman dan kalah ilmu dari Kim Tai Hiap, jelas Sumasun. Lalu melanjutkan, jika aku memikirkan hal untuk melawan kekuranganku itu, malah akan membuatku semakin kalah. Oleh sebab itu aku memilih berbahagia dengan orang-orang terdekatku. Aku memilih menjalani masa kini dan menghilangkan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Dengan berbahagia, pikiran jadi terang, hati jadi lapang. Dengan begitu jiwaku menjadi lebih siap dalam menghadapi pertarungan. Apapun hasilnya akan kuhadapi. Kalah ya kalah, mati ya mati. Tapi hasil itu baru ditentukan beberapa hari lagi. Hari ini aku ingin berbahagia, ingin menjalani hidup yang lebih hidup. Jadi aku mengorbankan tenaga dengan minum arak. Tetapi hasilnya, aku mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini menjadi modal bagi jiwaku untuk menghadapi pertarungan nanti. Orang yang bahagia, matanya menjadi terang dan jiwanya bercahaya, pikirannya tajam, dan pemahamannya jernih. Mendengar itu Chiosan manggut-manggut. Aku selalu percaya padamu, kepada apapun yang kau lakukan. Aku yakin kau akan mampu mengalahkan Kim Tai Hiap. Kau selalu menemukan cara untuk mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat dan lebih unggul darimu. Aha, kau lupa satu hal. Kim Tai Hiap itu adalah dewa pedang. Tentunya ia pun mempunyai kelebihan itu. Chiosan tercekat. Betul juga. Entah mengapa pikirannya jarang bisa jernih jika menyangkut keselamatan orang-orang terdekatnya. Padahal ia memiliki kemampuan yang hebat dalam membaca situasi dan mencerna makna-makna. Sayangnya jika menyangkut orang-orang yang dekat dengan dirinya, ia selalu gagal untuk tidak melibatkan perasaan. Kadang-kadang perasaan memang selalu mampu menguasai akal. Sudahlah, jangan pikirkan pertandingan itu. Biarkan ini menjadi urusanku semata. Yang ingin kutanyakan, apakah kau sudah memiliki rencana mengalahkan si otak besar? Sudah. Apa itu? Jangan sampai jabatan Bu Lim Beng Chu jatuh ke tangannya. Oleh karena itu kita harus berusaha agar jabatan itu benar-benar jatuh ke tangan orang yang bersih dan terpercaya. Setahuku orang yang bersih dan terpercaya cuma kau, tukas Sumasun sambil tersenyum.
Aku tidak memiliki kemampuan dan wibawa dalam memimpin, tapi aku kenal satu orang yang punya. Siapa? Beng Liong. Maksudmu kita harus mendukung dia? Benar, segala cara harus kita lakukan agar dia yang menjadi Bulim Beng Cu. Dengan begitu, kita sudah menang satu langkah dari si otak besar. Kenapa bukan kau saja yang jadi Beng Cu? Kau lupa, aku kan sudah jadi buronan seluruh Kangou. Begitu ketahuan, pasti kepalaku segera dipenggal. Lagian, ilmu silat Beng Liong juga sudah mencapai taraf yang sangat tinggi. Ia pun berasal dari partai yang lurus. Walaupun Jiang Bunjinnya terlibat dengan si otak besar, aku yakin partai Butong Pai masih merupakan partai yang lurus. Baiklah, bagaimana cara kita mendukungnya? Kita harus mengikuti pertandingan perebutan Bulim Beng Cu itu. Mengahalu siapa saja yang mencoba memperebutkannya, gunanya untuk memuluskan langkah Beng Liong menjadi Beng Cu. Aku setuju, tapi malam sebelum pertandingan perebutan itu, aku kan masih harus bertarung melawan Kim Tai Hiap. Aku masih belum bisa memastikan apakah aku bisa keluar dengan selamat atau tidak. Cio San tidak bisa berkata apa-apa. Suma Sun tetap tersenyum dengan ringan. Ayo pulang, katanya sambil menepuk pundak Cio San. Mereka pun pergi. Tak jauh dari sana, di kegelapan pepohonan hutan yang lebat, seseorang tersenyum, senyum yang sungguh menakutkan.